Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa iqtada bihadihim wastanna bisunnatihim ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua Lembaga LDI Kabupaten Rohil, kemudian Bapak Ketua DMI Kabupaten Rohil, kemudian juga hadir bersama kita pejabat dari Kemenak. Yang saya muliakan bapak-bapak, para alim ulama, para mubaligh, para ustaz, tokoh masyarakat, jadi pandai, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah wa rahmatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya mengajak diri saya dan juga bapak ibu sekalian untuk senantiasa memuji, memuja, selalu menggerakkan lidah kita, membasahi bibir kita, menyebut asma Allah. Lidah yang sengaja Allah ciptakan tidak ada bertulang. Gunanya adalah supaya mudah kita gerakkan untuk menyebut asmanya. Kerana Allah menciptakan kita dan menciptakan makhluknya, tujuannya adalah supaya mereka beribadah kepadanya, supaya mereka selalu memuji, bertasbih, bertahmid. Oleh kerana itu di dalam Al-Quran Allah menggambarkan tidak ada sesuatu di alam raya ini kecuali bertasbih kepadanya. Cuma saja kita yang tidak paham, tidak memahami tasbihnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini kita berkumpul di rumah Allah ini untuk mengingatkan kepada kita bahawa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang mana kita nanti-nantikan kedatangannya dalam sepanjang tahun, sehingga hidup kita itu atau hidup orang yang beriman itu terminalnya adalah Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Habis Ramadan kita rindukan lagi kedatangan Ramadan.
Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita dari bulan Rajab, kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tradisi generasi-generasi salaf, bahkan mereka 6 bulan selesai mereka berpuasa Ramadan. Selama 6 bulan habis Ramadan, mereka tak berhenti berdoa, semoga apa yang telah mereka amalkan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa, semoga Allah memanjangkan umur mereka sehingga bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Alhamdulillah, tidak sampai 2 minggu lagi, lebih kurang 10 hari lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan pada siang hari ini kita duduk bersama dan ini adalah duduk bersama dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita pada siang ini mengangkat tema menyambut bulan suci Ramadan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, mungkin ada 2 pertanyaan yang ingin saya uraikan jawabannya. Pertama sekali, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus menyambut bulan suci Ramadan? Tidak seperti bulan-bulan lainnya. Kan tidak ada di sini ataupun di mana saja orang membuat acara menyambut bulan Rabiul Awal umpamanya, menyambut bulan Jumadil Ula umpamanya. Tetapi kenapa kita membuat acara menyambut bulan suci Ramadan? Pertama sekali yang harus kita ketahui, bahwa bulan itu semuanya Allah yang menciptakan. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Itu sudah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang membuat kalender di dunia ini, maka jumlah kalender itu 1 tahun, bulannya pasti 12 bulan. Cuman kita di Indonesia saja yang mendengar kita ada bulan ke-13, yaitu bagi PNS gaji ke-13. Nah, kalau ini nggak ada masalah, kita tambah ke 15, 17. Tapi yang namanya kalender, apakah kalender itu syamsiyah atau qamariyah, pasti jumlah bulannya 12. Maka di antara 12 itu adalah bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bulan itu semuanya sama karena ciptaan Allah. Namun Allah punya hak veto, Allah punya wewenang mutlak untuk melebihkan 1 bulan daripada bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah punya wewenang mutlak untuk menjadikan 1 hari lebih utama daripada hari yang lain, 1 waktu lebih utama dari waktu yang lain, 1 tempat lebih utama dari tempat yang lain. Maka tidak boleh kita mengatakan ini lebih utama, ini istimewa, tanpa ada dasarnya dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah SAW.
Jadi Allah yang berhak untuk, kerana Dia menciptakan. Begitu juga manusia semuanya ciptaan Allah. Tapi Allah juga berkehendak siapa yang kita muliakan. Maka di sini Bapak Ibu kaedahnya, apapun yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai hamba dan orang yang beriman wajib kita muliakan. Apakah itu waktu, apakah itu tempat, apakah itu apa saja, kalau sudah Allah memuliakannya, wajib kita muliakan. Maka di antara waktu 12 bulan yang Allah muliakan adalah bulan Ramadan. Maka semua umat Islam, ulama sepakat mengatakan, apabila ditanya apa bulan yang paling mulia dan bulan yang paling istimewa yang kita lalui Bapak Ibu sekalian sepanjang tahun, adalah jawabannya bulan Ramadan. Kehendak siapa ini? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita menyambutnya? Maka kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Ini adalah sebagai konsekuensi. Karena Allah memuliakannya, maka kita juga wajib memuliakannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka untuk menyambut bulan Ramadan, tapi sebelum saya bagaimana menyambut, saya uraikan dulu kenapa kita harus sambut bulan Ramadan ini, dan kita muliakan dan kita istimewakan daripada bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan kita sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa. Jadi kita menyambutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau jawabannya kenapa kita sambut, pertama sekali jawabannya adalah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun datang, tidak ada dia memberikan kabar gembira dan mengingatkan kepada sahabat-sahabat kedatangan sebuah bulan supaya mereka menyambutnya dengan penuh gembira, kecuali bulan Ramadan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah dan juga sahabat-sahabat lainnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi syahri Ramadan. Yang mana Abu Hurairah menceritakan kebiasaan dan tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Berarti apa? Dia memberitahu, kemudian dia memasukkan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya bahwa bulan Ramadan akan datang. Maka inilah acara ini mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Kita mengingatkan diri kita, kemudian mengingatkan keluarga kita, ingatkan semua orang bahwa bulan Ramadan akan datang. Dan bahkan kita tajak acara pada siang hari ini. Kenapa kita menyambut bulan Ramadan? Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, faradallahu alaikum siyama. Jadi Rasulullah memberikan kabar gembira dan menyampaikan apa sebenarnya isi daripada bulan Ramadan. Pertama sekali Rasulullah katakan, Allah wajibkan kamu selama bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa Ramadan itu satu bulan penuh kita diwajibkan untuk berpuasa. Lalu apa kegembiraan dengan puasa itu? Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui. Kok kabar gembira setelah itu kata Rasulullah, diwajibkan kamu berpuasa, padahal puasa itu susah. Puasa itu adalah menahan diri, menahan diri daripada pertama sekali makan, menahan diri daripada minum, menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri, menahan diri daripada hawa nafsu dan seluruh yang membatalkan puasa selama sebulan penuh, mulai daripada setiap hari dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Tak makan, tak minum, kok disambut dengan gembira? Seharusnya Bapak Ibu tidak gembira kita menyambutnya, karena mau lapar, mau haus, tentu sedih kita Bapak Ibu sekalian, risau kita. Tapi apakah begitu orang beriman? Tak, disuruh lapar, disuruh haus, malah gembira.
Bapak Ibu sekalian, begitulah orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman kalau sudah menyambut perintah Allah, maka disambutnya dengan penuh gembira. Kenapa? Karena di dalam perintah Allah, di dalam syariat Allah, di situ terdapat karunia-Nya, di situ terdapat banyak sekali kasih sayangnya. Bahkan semakin berat syariat yang Allah bebankan kepada kita, semakin besar keutamaan, keistimewaan yang Allah janjikan untuk kita. Maka di dalam Al-Quran, apa sebenarnya yang kita gembirakan dalam kehidupan ini? Mungkin kita bergembira ketika pangkat naik, gaji besar, banyak rezeki, perlu kita gembirakan karena itu tahaddus bin nikmah. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran, apa yang lebih utama kita muliakan lebih daripada itu semua, daripada dunia ini? Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, karunia dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Karunia Allah ada menafsirkan itu adalah Al-Quran, rahmat Allah ada menafsirkan itu adalah syariat Islam. Maka Al-Quran dan syariat Islam hendaknya itulah yang mereka gembirakan. Kenapa? Karena Al-Quran dan Islam itu lebih jauh keutamaannya dari seluruh yang mereka kumpulkan dan himpunkan di muka bumi ini, yaitu di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, maka kenapa kita gembira menyambut Ramadan dan kita membuat acara-acara menyambut Ramadan? Karena Bapak Ibu sekalian, minimal ada 5 hal yang Allah inginkan dari Ramadan itu kepada kita. Ada 5 perkara Bapak Ibu. 5 perkara ini Allah peruntukkan, Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian dengan adanya Ramadan. Jadi Allah istimewakan Ramadan ini dan Allah janjikan untuk kita 5 hal. Maka 5 hal inilah yang perlu kita sambut dengan melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya. Apa yang pertama sekali Bapak Ibu sekalian, Allah dengan mensyariatkan Ramadan, dan dalam Ramadan itu mensyariatkan kita puasa. Kemudian ada di situ Qiyamul Lail, ada di situ Bapak Ibu sekalian Lailatul Qadar. Apa inginnya Allah Subhanahu wa taala? Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan dengan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Pertama, Allah ingin menjadikan diri kita semuanya bersih daripada segala dosa. Itu pertama. Maka Allah dengan Ramadan ini ingin Bapak Ibu sekalian membersihkan diri kita. Masya Allah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi betapapun dosa besar yang kita pernah lakukan, kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk memasuki Ramadan, berarti Allah sayang kepada kita. Maka siapa diberikan kesempatan memasuki Ramadan, lalu dia memaksimalkan ibadah Ramadan tersebut, maka Bapak Ibu berarti Allah sayang. Allah kepengen dengan Ramadan itu membersihkannya. Maka Bapak Ibu, ketika Allah membebankan syariatnya kepada kita, bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk menyusahkan kita, maka jangan kita orang beriman ini merasa sulit dengan agama ini. Tak boleh Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Tuhan, wahai Muhammad, mereka tidak disebut beriman sampai mereka menerima semua yang kau sampaikan, yang kau bawa, wahai Muhammad, lalu mereka tidak mendapatkan sedikit pun keberatan dalam diri mereka melaksanakan apa yang telah engkau putuskan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga Allah merayu kita Bapak Ibu. Barangkali ada kita ini, mungkin ada orang yang merasa berat sholat. Jadi ada kadang-kadang orang ingin masuk Islam, tapi dibayangkan, kalau kamu sholat, kalau kamu masuk Islam, sholat 5 waktu. Sholat itu sebelum sholat wudu. Kalau kamu nanti junub, tayamum, mandi. Kalau tidak tayamum. Islam itu berat. Maka dibayangkan berat.
Mungkin bahkan Bapak Ibu sekalian banyak orang Islam yang pemalas salat kerana merasa berat. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Pertama, perintah salat. Kemudian di situ ada perintah sebelum perintah salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā, dan seterusnya. Hai orang-orang beriman, kalau kamu mau solat dan kamu wajib solat dan kamu berhadas, maka cuci dulu mukamu, kemudian dua tanganmu, setelah itu sapu kepala dan basuh dua kakimu. Kalau kamu junub, maka mandilah kamu. Kalau seandainya air tak ada, maka kamu tayamum. Bapak Ibu, di akhir ayat itu yang menarik. Apa kata Allah? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Coba dengarkan ini bahasa rayuan Allah kepada kita. Pertama disuruh salat, sebelum salat wudu, atau kalau kita junub mandi, kalau tidak ada air nanti tayamum. Apa kata Allah di akhir ayat itu? Allah tidak menginginkan dari syariat-syariat yang disyariatkan kepada kamu itu min haraj, tidak sama sekali ingin menyulitkan kamu. Allah tidak menyusahkan kamu. Maka di dalam puasa juga begitu. Di dalam ayat puasa Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tak ingin sama sekali menyulitkan kamu, tetapi memudahkan. Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah dalam ayat itu? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tak menginginkan sama sekali menyulitkan kamu dengan agama ini. Tetapi apa yang Allah inginkan dari salat, dari puasa, dari qiyamul lail, dari tarawih, dari seluruh ibadah-ibadah yang dibebankan Allah kepada kita, pertama sekali coba dengarkan, walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah dengan syariatnya ini ingin membersihkan diri kamu. Itulah sebabnya seluruh yang diwajibkan Allah kepada kita. Tahu Bapak Ibu, apa tujuan pertamanya? Menghapuskan dosa kita. Contoh, kenapa kita disuruh disyariatkan sholat 5 waktu? Dengarkan apa kata Rasulullah. Rasulullah pernah berkata kepada sahabat begini, hai sahabatku, apabila ada di antara kamu di hadapan rumahnya sebuah sungai, lalu sungai itu bening dan sungai itu mengalir, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam, apakah masih ada kotoran yang sisa di badannya? Maka Bapak Ibu sekalian, apa kata sahabat? Tentu tidak ya Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan setelah itu, begitu juga orang yang sholat 5 waktu sehari semalam, tidak akan ada sisa lagi dosa di dalam dirinya. Berarti sholat 5 waktu Bapak Ibu untuk apa? Untuk menghapus, untuk membersihkan diri kita daripada dosa. Rupanya Bapak Ibu, yang kotor diri dan diri kita ini ada 2. Yang pertama fisik, yang kedua Bapak Ibu sekalian jiwa. Dan ini bisa kotor ini, dan itu tidak bisa dihindari. Maka fisik kita, kain kita, badan kita, siapa badan kita yang tidak kotor kadang-kadang Bapak Ibu sekalian? Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan pembersihnya. Untuk membersihkan kalau kain kita kotor, badan kita kotor, bagaimana bersihnya? Kita bersihkan dengan air. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita ini gerah kalau badan kotor. Coba kalau Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu tidak mandi selama seminggu, mungkin datang ke masjid sekarang. Tahan Bapak Ibu sekalian berkumpul depan orang banyak. Kalau saya ada 5 hari seminggu tak mandi, badan bau kotor, kain kotor, tidak betah kita, gerah kita. Maka kita bersihkan. Dengan apa kita bersihkan? Juga dengan karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Air. Maka kalau sempat berhenti air di negeri, di rumah kita, pindah rumah kita barangkali, kita tinggalkan rumah kita kalau tidak ada air. Kenapa? Air unsur pembersih. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang kalau fisiknya Masya Allah bagaimana dia membersihkannya, tapi dia lupa membersihkan dirinya.
Dan Allah sudah turunkan pembersih ini semua. Pembersih fisik adalah air. Pembersih Bapak Ibu sekalian jiwa kita, diri kita. Daripada apa? Noda, dosa, daripada hal-hal yang mengotori diri kita. Bagaimana cara Allah membersihkannya? Salah satunya dengan syariat. Dibebankan kita, maka itu kasih sayang Allah. Sebagaimana sayangnya Allah menurunkan hujan dari langit untuk membersihkan badan kita, pakaian kita, lingkungan kita, begitu juga sayang Allah kepada kita. Diturunkannya syariatnya untuk membersihkan jiwa dan diri kita dari dosa. Maka itu semuanya bentuk kasih sayang Allah. Oleh karena itu Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka sambut dengan penuh gembira. Apa rahmatnya? Syariatnya itulah. Maka jangan kita merasa sulit. Karena barangkali ada orang yang biasa merokok, risau dia, susah sekali ini, berhenti pula merokok selama Ramadan. Gelisah dia. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh. Ada kebiasaan barangkali terhenti dengan Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan kita risau, malah apa? Kita latih diri kita. Barangkali kebiasaan itu kebiasaan yang kurang baik, maka kita melatih dengan Ramadan itu untuk meninggalkan kebiasaan, untuk memperbaiki diri. Jadi itu pertama, untuk membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Bapak Ibu, di situ ada 3. Pertama, puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian Bapak Ibu, di Ramadan itu disunatkan kita salat tarawih. Salat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka jangan coba-coba pula Bapak Ibu buat salat tarawih di bulan Sya'ban, tidak ada. Atau di bulan Syawal, itu hanya di bulan Ramadan. Dan salat tarawih itu juga pengampunan dosa. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ulama menafsirkan hadis itu, barang siapa yang salat tarawih setiap malam Ramadan, maka dihapuskan seluruh dosanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada di situ satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian, siapa yang menghidupkan malam itu? Jadi selama ini Bapak Ibu kita mendengar siapa yang menghidupkan dengan ibadah, Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar akan mendapat pahala sekian. Bapak Ibu, bukan hanya pahala Pak, tapi sebelum pahala, apa kata Rasulullah? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berbangun menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena berdasarkan iman dan hanya mengharap pahala dari sisi Allah, maka Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Berarti sebelum pahala yang melebihi 1000 bulan itu, sebelum itu Allah ampunkan seluruh dosa kita. Jadi barangkali Bapak Ibu ada orang dah beres puasa Ramadannya, mungkin tak dapat pengampunan dosa. Barangkali dia rajin tarawih, dengan tarawih Allah ampunkan dosanya. Barangkali Bapak Ibu tarawih tidak juga, akhirnya juga dapat dia malam Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar Allah mengampunkan dosanya. Tapi puasa juga tidak, tarawih juga tidak, Lailatul Qadar juga tidak. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah pernah naik mimbar. Lalu Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan di mimbar itu, amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, tak ada yang berdoa, kok Rasulullah bilang amin? Ya Rasulullah, kenapa kau bilang amin? Maka Rasul mengatakan, tadi barusan saja Jibril datang kepadaku dan dia berdoa untuk 3 kelompok orang, dan doa itulah yang saya aminkan. Maka apa salah satu doa yang 3 itu? Celaka, rugi. Orang yang diberi Allah kesempatan memasuki Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, ingat, kenapa pengampunan dosa ini menjadi penekanan Pak? Itu pertama dari seluruh ibadah. Maka kalau haji juga pengampunan dosa, umrah juga pengampunan dosa. Tahu Bapak Ibu sekalian,
Kenapa kita? Maka doa apapun yang Bapak Ibu minta, maka permintaan maka Ramadan Bapak Ibu jangan lupa, itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dengan apa kehendak Allah daripada mensyariatkan Ramadan ini kepada kita, puasa dan ibadah lainnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Allah ingin melipat gandakan pahala kita. Kenapa ini masalah pahala? Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu membaca apa sebab turunnya surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu sebab turun surat itu adalah Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah umur umat-umat yang telah lalu. Umat-umat yang telah lalu Bapak Ibu sekalian, umurnya Nabi Nuh lebih 1000 tahun Pak. Umat yang lalu 800 tahun, 900 tahun, 600 tahun. Bahkan Rasulullah diperlihatkan kepada beliau pemuda Bani Israel beramal selama 300 tahun tak putus-putus. Maka ketika itu Rasulullah langsung mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau umat-umat yang lalu mereka banyak amalan mereka, banyak pahala mereka, kenapa Kau berikan kepada mereka umur yang panjang? Tapi bagaimana nasib umatku ya Allah? Umur mereka pendek, Engkau hanya beri umatku umur mereka dari 50 sampai 70. Bapak Ibu, coba sekarang di rumah sakit semakin banyak, dokter spesialis semakin banyak, tapi umur orang semakin pendek. Dahulu saya tahun 70 Pak, di kampung saya banyak nenek kakek berumur di atas 100 tahun. Sekarang jarang sekali kita temui orang umurnya Pak. Rasulullah bilang umur umatku antara 50 dan 70. Di satu sisi umur umat Rasulullah pendek, di satu sisi godaan hidupnya luar biasa banyaknya. Coba, sudah umur pendek habis main HP saja. Coba bayangkan itu. Sudah umur pendek nonton TV aja. Sudah umur pendek isinya warkop aja, warung kok. Baru Bapak lihat di Pekanbaru sampai jam 3 malam, jam 3 pagi. Saya jam 3 pagi kadang beribu dan subuh. Itu warung kopi itu penuh itu Pak. Setelah itu apa? Menjelang subuh pulang dia. Setelah pulang tidur, bangun sore lagi. La ilaha illallah. Maka kalau kita ini hitung-hitung umur kita, sekali-sekali Pak perlu dievaluasi umur kita. Karena kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau bahasa manajemennya, audit dirimu sebelum kamu diaudit. Karena bahasa manajemen pemerintahan, supaya tidak banyak temuan, dilakukan dulu audit internal sebelum audit eksternal. Maka orang yang kantor yang tidak melakukan audit internal, tiba-tiba datang audit eksternal, temuannya banyak sekali itu. Tapi kalau diaudit secara internal, maka yang perlu diperbaiki, yang belum dilakukan, yang perlu dibereskan, sehingga ketika datang nanti audit eksternal, ya barangkali bersih Pak. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka Bapak Ibu sekalian perlu kita merenung, ditulis sekali-sekali di kertas, kemana umur ini dihabiskan. Bapak Ibu, saking pendeknya umur kita ini, Allah namakan umur kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Tahu Bapak Ibu, namanya Al-Asr. Maka itu wal asri itu salah satu tafsirnya adalah demi kesempatan hidup yang sangat pendek yang diberikan kepadamu. Pendek Pak, karena asal itu tahu asal itu perahan sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya membuat jus jeruk, itu asal namanya. Maka di Arab kalau Bapak Ibu menanyakan jus asir namanya. Asir mangga, intisari. Maka yang itu isinya saja. Wal asri, dan Allah bersumpah semua manusia merugi. Coba sekali-kali diaudit umur kita kemana perginya. Barangkali Bapak Ibu
Coba saya mau tanya, kalau tidaklah untuk ibadah hidup ini Pak, sia-sia sekali. Kalau saya tanya Bapak Ibu semuanya, berapa jam Bapak Ibu tidur sehari semalam? Tidur saja kita sehari semalam rata-rata 8 jam. Padahal modal yang diberikan cuma 24 jam. Kalau kita tidur saja 8 jam Pak, Bu, itu berarti kan sepertiga hidup. Kalau kita ada yang meninggal umur 60 tahun, lalu dia meninggal Pak, berarti kalau rata-rata dia tidur per hari 8 jam, berarti selama 60 tahun berapa tahun dia tidur? Pak, berapa tahun dia tidur? 20 tahun Pak. Maka sekali-kali besok kalau ada yang mengantar orang meninggal, maka diumumkan si anu meninggal dunia umur 60 tahun dengan rincian penggunaan umur sebagai berikut. Tidur ke 20 tahun. Kalau sempat main HP 8 jam per hari Pak, TikTok, apalagi Facebook 8 jam per hari. Meninggal umur 68 jam main HP, media apa. Berarti apa? 20 tahun habis main HP. 20 tahun nongkrong pula di warung kopi. Selesai dah umurnya. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, berat itu Pak Ustaz. Jangan khawatir Pak. Maka dari aduan Rasulullah SAW tadi, jadi Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, gimana caranya ini umatku umurnya pendek, kalau yang lain-lain umurnya panjang? Maka Allah turunkan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jangan khawatir wahai Muhammad, sekalipun umur umatmu pendek, tetapi mereka diberi kesempatan untuk memanjangkan umur mereka. Dengan apa? Dengan keistimewaan ibadah yang Allah berikan, keistimewaan waktu yang Allah hadiahkan. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu kita membaca Fadailul A'mal, kelebihan amalan. Maka bagaimana cara Allah melanjutkan umur kita? Dengan ibadah itulah. Salah satunya dengan Ramadan. Maka di Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, ada satu malam yang Allah berikan. Kalau satu malam dalam setahun, cuma satu malam, kalau itu betul-betul dimanfaatkan oleh umat Rasulullah SAW, Allah akan beri dan Allah akan hadiahkan satu malam ibadah itu dengan pahala beramal selama 1000 bulan. Kalau dihitung tahunnya berapa? 83 tahun. Kalau sempat Bapak pernah Ramadan 40 kali Ramadan, lalu Bapak Ibu sekalian mendapatkan setiap tahun malam Lailatul Qadar, berapa itu? 83 tahun kali 40. Masya Allah. Bapak Ibu, berarti dengan Lailatul Qadar saja Bapak ketika meninggal, pahala Bapak sama dengan orang yang beramal selama 3.500 tahun. Itu baru malam Lailatul Qadar. Begitulah cara Allah bagaimana memanjangkan umur kita. Itulah sebabnya kalau Bapak punya duit, pergilah umrah. Solat Bapak di Masjid Haram Mekah, satu solat berapa? 100.000 kali solat. Berapa umur yang Bapak butuhkan untuk bisa Bapak Ibu solat 100.000? Berapa? Masya Allah. Kan solat cuma 5 kali semalam Pak. Bapak 100.000 satu kali solat, itu berapa umur Bapak butuhkan itu? Begitulah cara Allah memanjangkan umur umatnya. Ini karunia Allah yang luar biasa. Pergi kita ke Madinah, satu solat di Madinah berapa Bapak Ibu? 1000. Solat Bapak di masjid ini 1000 kali solat fardu. Itu di Madinah cuma berapa umur yang Bapak Ibu butuhkan di sini solat 1000 kali? Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian,
Bagaimana pahala-pahala yang Allah berikan. Coba di Ramadan itu, pahala puasa saja berapa? Pahala puasa kata Rasulullah SAW, setiap hasanah itu bi'ashri amsalihah. Setiap kebaikan yang kita lakukan 10 pahalanya, seluruh kebaikan, kecuali puasa. Puasa itu apa kata Rasulullah SAW? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa ana ajzi bihi. Untuk ibadah puasa itu saya yang membalasnya tanpa batas. Bukan 10, bukan 100, bukan 700, tetapi diberi Allah dengan pahala yang tidak ada batas. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita sambut Ramadan ini, semuanya ditingkatkan Ramadan. Pahala puasa tidak ada hinggaannya. Coba hidup cuma 70 tahun, ingin masuk surga abadi dan menikmati surga itu abadi dengan seluruh kenikmatan. Coba baca surat Yasin, Pak, bagaimana bayangan nikmatnya surga, la ilaha illallah. Maka kalau orang ingin melihat surga itu depan matanya, baca surat Yasin. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, itu hanya dengan amalan sambil main HP. Cuma Allah sayang, Allah berikan waktu-waktu istimewa, amal istimewa. Salah satu adalah Ramadan. Maka jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Kita dah tahu Ramadan yang akan datang kalau kita hidup Ramadan ini. Jangankan masuk Ramadan kali ini, Ramadan ini belum tahu kita lagi, belum pasti. Kalau sudah masuk besok Bapak Ibu, belum tahu Bapak Ibu Ramadan yang akan datang kita masuk lagi. Maka bagaimana Bapak Ibu bisa memaksimalkan Ramadan ini? Maka caranya Bapak Ibu supaya kita bisa memaksimalkan ketika kesempatan peluang itu Allah berikan. Maka caranya sama dengan sholat. Kalau Bapak ingin sempurna mantap sholat Bapak Ibu, terus sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah perintahkan kita sholat, tidak sembarang sholat, sholat yang sempurna, itu yang Allah inginkan. Ketika Allah suruh puasa, bukan puasa sembarangan, puasa yang sempurna. Maka bagaimana kita bisa sempurna puasa? Sempurna puasa, kalau sholat, sempurna puasa, sholat letaknya pada khusyuk. Maka Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk. Cuma khusyuk ini Bapak Ibu sekalian susah sekali. Maka Bapak Ibu, saya mau tanya tadi Bapak Ibu yang sholat subuh 2 rakaat. Siapa tadi yang sholat subuh 2 rakaat khusyuk 100% sholat subuhnya? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam dan ingat apa-apa kecuali Allah. Ada 100%? Tidak ada Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang belum sholat, belum ingat. Pas mulai sholat, semua diingat. Sampai kadang-kadang dalam sholat membaca piutang. Kadang-kadang dalam sholat awal kerjaan. Kadang-kadang dalam sholat nonton bola. Golnya Messi diulangnya di sholat. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, itulah kita. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih Bapak Ibu. Kalau belajar agama ini senang kita Bapak Ibu sekalian. Maka di sini sholat yang khusyuk itu bagaimana kita memaksimalkan sholat yang khusyuk? Kata Rasulullah, "Shallu sholata muwaddi." Tak perlu Bapak berlatih-latih. Ada pelatihan sholat khusyuk. Kadang-kadang semakin tak khusyuk kita dibuatnya. Maka bagaimana kata Rasulullah SAW khusyuk? Shallu sholata muwaddi. Begitu juga puasa. Apa itu shallu sholata muwaddi? Ketika sholat, anggap itu sholat terakhir. Kenapa kita goyang-goyang sholat, lalai sholat, tak khusyuk? Karena Bapak masih menganggap nanti ada sholat lagi, nanti ada sholat. Coba itu sholat terakhir. Contoh umpamanya ada orang ingin dihukum mati jam 1 umpamanya. Setelah itu apa kata Al-Gojo? Apa yang kami lakukan? Saya ingin sholat. Sholatlah sebelum dia digantung. Kira-kira Bapak Ibu sholatnya gimana ketika itu? Karena dia tahu terakhir. Maka Bapak Ibu, betul Pak. Karena kalau Bapak Ibu ini saya tanya ini tadi sholat zuhur. Kalau saya tanya Bapak Ibu setelah sholat zuhur, pasti Bapak nanti akan sholat asar? Bapak Ibu, pasti?
Tidak ada yang pasti. Jangan-jangan setelah sholat zuhur langsung pergi. Berarti itu terakhir, Pak. Karena tidak pasti. Yang pasti itu baru. Nanti yang berikutnya belum. Maka Rasulullah menganjurkan kalau kita memaksimalkan ibadah kita, gimana? Shallu sholata muwaddi'. Puasa juga begitu. Ketika Ramadan masuk, bagaimana supaya kita maksimal? Anggap itu Ramadan terakhir kita. Tapi kalau kita nanti masih muda, kan besok masih ada Ramadan. Muda apa Bapak Ibu? Allah tak tahu. Kalau ajal datang, muda, tua, sakit. Kalau sudah ajal datang, pergi Bapak Ibu sekalian. La ilaha illallah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maksimalkan ibadah Ramadan. Kenapa? Karena Allah dengan ibadah Ramadan ingin meningkatkan pahala kita banyak-banyak. Sebanding Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu, begitu pun Allah berikan kepada kita pahala sampai Rasulullah mengatakan, kalian tidak masuk surga karena amalan kalian. Kalian tidak ada masuk surga karena amalan. Sebab kalau dibanding dengan amalan, sebanyak apapun amalan kita dibanding dengan kenikmatan surga, tidak ada apa-apa. Tetapi bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah mengatakan itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah kembali, ya Rasulullah, sampai engkau tidak masuk surga karena amalanmu? Apa kata Rasulullah? Sampai saya sendiri. Lalu kami masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Kamu masuk surga semua hanya semata-mata karena kasih sayang Allah, rahmat Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi Ramadan itu menghapuskan dosa. Yang kedua Bapak Ibu, untuk meningkatkan pahala puasanya tidak ada batasnya. Kemudian setiap amalan fardu, solat fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sama dengan kalau solat asar di bulan Ramadan itu sama dengan di bulan Syaban 70 kali asar di bulan Ramadan. Setiap fardu Allah tingkatkan menjadi 70 kali lipat di bulan Ramadan. Kalau puasanya tidak ada batasnya pahalanya. Kalau pahala yang fardu lain 70 kali lipat. Kemudian pahala-pahala yang ibadah yang sunat, semua yang kita lakukan kata Rasulullah SAW, Rasulullah jadikan pahala fardu. Kalau ada sedekah itu sama pahalanya dengan pahala. Sedekah itu sunat, yang wajibnya zakat, berarti sama pahala zakat. Solat sunat yang Bapak Ibu lakukan itu dinilai dengan pahala solat fardu. Berapa bedanya pahala sunat dan fardu Pak Ustaz? Bedanya kata Rasulullah antara langit dan bumi. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang kedua, dicatat itu. Kenapa kita sambut Ramadan? Karena Allah menghapuskan, membersihkan dosa kita di Ramadan. Yang kedua, karena Allah kepingin memberikan pahala kepada kita yang tidak ada taranya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, catat ini. Kenapa kita sambut Ramadan ini? Karena Allah ingin menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mulia di sisinya, supaya naik derajat kita di sisinya. Maka Allah ingin meningkatkan derajat kita. Bapak Ibu, kalau ada bupati, orang menjadi dekat bupati, berlomba-lomba orang menjadi dekat bupati. Orang berlomba-lomba menjadi orang dekat gubernur, berlomba-lomba menjadi orang dekat presiden. Kalau Bapak anak berapa bangganya Bapak, betapa bangganya kalau anak punya anak dekat dengan presiden. Orang yang terhormat dimuliakan presiden, orang terhormat dengan bupati. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, bagi orang beriman, ya terhormat di sisi manusia memang kita cari, tapi bukan itu yang paling berharga bagi kita. Bagi orang yang beriman adalah kemuliaan di sisi Allah. Maka bagaimana cara Allah memuliakan kita di sisinya? Maka salah satunya dengan ibadah. Ibadah apa? Yaitu dengan ibadah puasa. Kenapa saya katakan dengan ibadah puasa? Karena Allah mengatakan dalam ayat yang mewajibkan kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Diwajibkan kepada kamu orang-orang yang beriman untuk berpuasa supaya apa? Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya takwa itu Bapak Ibu? Maka baca ayat yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Disuruh kita berpuasa supaya Ramadan, supaya kita menjadi orang bertakwa. Untuk apa takwa? Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bapak Ibu, mari kita berkompetisi untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, apa yang diinginkan oleh Allah dari Ramadan ini? Paling tidak, yang keempat Bapak Ibu sekalian, Allah menginginkan dengan Ramadan ini kita menjadi orang yang paling mulia di dalam pandangan manusia, di sisi manusia. Bagaimana pula caranya Ramadan ini mengangkatkan derajat kita di sisi Allah, kemudian mengangkatkan derajat kita di sisi manusia. Bapak Ibu sekalian, maka salah satu amalan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian adalah amalan-amalan yang disenangi oleh semua kita. Maka orang kalau betul-betul mengisi Ramadan itu full, maka dia akan terhormat, dan nilai-nilai Ramadan itu yang akan mewarnai kehidupannya di mana saja. Maka Bapak Ibu insya Allah dia akan menjadi orang yang paling mulia di sisi manusia. Coba Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita? Ramadan mengajarkan kita kejujuran. Siapa yang Bapak Ibu senang kepada orang yang tidak jujur? Tidak ada. Itulah sebabnya kejujuran itu Bapak Ibu, itu adalah menjadi inti dalam ibadah puasa. Maka beberapa kali Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa tetapi juga bohong, maka dia tidak akan mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kalau dia tidak meninggalkan kebohongan dan dia puasa, Allah tidak butuh kepada puasanya. Bapak Ibu, di sini ada antara sholat dengan puasa yang perlu saya ingatkan. Di dalam sholat itu ada yang inti daripada sholat, yaitu khusyuk. Tapi Bapak Ibu, Allah sayang sama kita. Khusyuk ini kan mulai daripada takbiratul ihram sampai salam, kita ingat Allah dan bersama bacaan sholat kita, dan ingat yang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, khusyuk ini tidak termasuk dalam rukun sholat dan syarat sah sholat. Coba saya tanya Bapak Ibu, rukun sholat itu ada 13. Ada khusyuk? Tidak ada. Syarat sah sholat 6 ke 5. Ada khusyuk? Tak ada. Kalau sempat Pak, rukun sholat itu khusyuk dari awal sampai akhir. Siapa yang sah sholat kita ini? Saya mau tanya. Saya sendiri tidak ada yang sah satu pun. Masya Allah. Siapa yang bisa berhasil khusyuk sholat 90%? 70%? Syarat sah sholat juga tidak khusyuk. Sepakat ulama mengatakan khusyuk itu hanya sunat sholat. Masya Allah. Bapak Ibu, itu sayangnya Allah kepada kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian ingat, walaupun khusyuk itu sunat sholat, tapi dia merupakan ruhnya sholat, intinya sholat. Bagaimana itu Pak Ustaz? Saya sering ditanya orang, saya ini kan mufti, Pak Ustaz, saya ada lihat orang rajin sholat 5 waktu berjamaah malam, tetapi Pak Ustaz nipu juga Pak Ustaz, bohong juga, zalim juga. Kadang-kadang hutangnya tak dibayar, pura-pura nak berhutang aja dia. Tapi kan Allah katakan Pak Ustaz dalam Quran, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan Allah katakan salat itu mencegah perbuatan keji munkar. Tapi kenapa orang ini kok rajin salat tidak mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar? Bapak Ibu, apa jawabannya? Maka jawabannya adalah khusyuk.
Karena Bapak Ibu sekalian, khusyuk itu walaupun dia bukan rukun dan syarat sah salat, tapi Allah hubungkan dengan khusyuk itu dua hal dengan salat kita. Pertama, berapa pahala salat kita dapatkan tergantung kadar khusyuk yang kita bisa raih. 10% Bapak khusyuk, 10% pula pahalanya. Apa dasarnya? Hadis Rasulullah SAW, "Laisa bil mar'i fi salatihi illa ma ya'qil." Seseorang tidak mendapatkan dari solatnya kecuali yang dia sadar, yaitu yang dia khusyuk. Maka ada orang yang pergi keluar solatnya dapat seperlambat, ada yang kadang-kadang yang cuma seperempat, ada sepersekian. Jadi Rasulullah bilang sekian. Jadi ini pahala setelah khusyuk. Yang kedua, pengaruh solat terhadap kehidupannya. Jadi pengaruh solat terhadap kehidupan seseorang, sejauh mana solat mewarnai aktivitasnya, nilai-nilai dalam kehidupannya, tergantung kadar khusyuknya di dalam solat. Kalau cuma 50%, 50 lah pengaruh solat terhadap hidupnya. Kalau 10% lah. Itulah sebabnya kalau orang tidak khusyuk solatnya, dalam Sahih Bukhari, maka datang malaikat, dia gulung solat kita itu menjadi tikar busuk, lalu dia lempar ke muka kita. Ambil solat kamu itu. Bapak Ibu puasa, saya mau tanya masalah puasa. Kalau ibu-ibu ghibah dan menggunjing orang, batal puasanya tak? Kalau ada bapak-bapak bohong, dia sedang puasa, batal puasa tak? Saya mau tanya di sini, siapa bapak ibu pernah satu Ramadan, selama Ramadan tak pernah berbohong selama puasa sama sekali? Nunjuk. Selama Ramadan tak pernah berbohong. Ada bohong? Siapa bapak ibu selama Ramadan tak ada menggunjing orang? Bisa? Boleh kan? Bapak ibu sekalian, tapi apakah mengunjing batal puasa? Tidak ada ulama yang mengatakan bapak ibu kalau kita mengunjing orang batal puasa. Tak. Kemudian bapak ibu sekalian, kalau kita bohong sedang puasa, batal puasa? Tak. Yang membatalkan puasa kan jelas kan? Makan, minum, berhubungan suami istri, muntah, keluar. Bapak ibu, ada berbohong? Tak. Maka berbohong, menjauhi bohong, riba dan dosa-dosa itu di dalam puasa masuk sunat puasa. Sama tadi dengan solat. Khusyuk itu sunatnya solat, tetapi dia menentukan ruhnya solat. Maka puasa itu juga begitu. Walaupun meninggalkan bohong, meninggalkan bapak ibu, tidak membatalkan puasa. Kalau ada nanti pejabat, pegawai korupsi sedang puasa Ramadan, batal puasa pak? Gimana? Korupsi sedang Ramadan dia batal? Enggak batal. Tapi gimana? Itu bapak ibu sekalian. Maka maksimal puasa itu apa? Jadi bapak ibu sekalian, subhanallah. Karena filosofi puasa itu kan begini sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu subhanallah. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Berpuasa apa? Itu kan menahan diri itu. Intinya cuma kan dari 3 perkara. Makan, minum, istri yang halal tak boleh. Itu cuma intinya. Itulah inti puasa, menahan diri itu. Cuma menahan diri dari yang 3 ini. Ini pelajaran besar pak. Makanan yang kita tahan itu makanan yang halal. Kan makanan yang halal, rezeki yang halal di rumah kita. Tapi dari terbit fajar sampai nanti apa, tak boleh kita makan. Kita tahan itu, karena itu perintah Allah, larangan Allah, dan kita makan. Padahal itu halal. Kemudian bapak ibu sekalian, minuman, air itu bersiko. Minuman itu apa? Tapi kenapa kita tahan sampai terbenam matahari? Padahal itu halal, kita tahan. Istri yang di rumah, itu istri kita, nikah. Kenapa kita tahan? Yang
tahan. Maka ironis, yang halal kamu tahan, kok yang haram kamu buat? Itu masalahnya. Ikhlaskan niat dari hari ini. Kemudian mari kita bergembira, berlapang dada menghadapi Ramadan. Bapak Ibu, karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita dalam beragama ini. Lapang dada dengan agama, lapang dada mempelajari agama, lapang dada mengamalkan agama, lapang dada menerimanya, lapang dada mengajarkannya, lapang dada berkorban untuk agama, lapang dada. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, alam nasrah laka sadrak. Itu karunia. Di kalau bapak sholat lapang dada bapak, Allahu Akbar, nikmat. Jadi ketika mau Ramadan lapang dada, maka lapang dada ini nikmat luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah lapang dada, ikhlas, lapangkan dada, kemudian gembira. Mari ungkapkan rasa gembira kita. Silakan dengan cara teknis apa saja, tapi jangan dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Dengan pawai silakan, buat spanduk-spanduk silakan, itu teknis. Ungkapkan rasa kegembiraan, kebahagiaan kita menyambut Ramadan. Saya sebagai kampung daerah Pak, saya pernah melihat, masuk diundang ke sana, kaget saya. Satu desa itu seluruh gang-gang itu Pak, itu dibersihkan, gotnya jalan dibersihkan, kemudian menyambut Ramadan itu semuanya pakai seperti 17 Agustus. Kemudian yang menariknya, setiap simpang dan gang itu ada pesan-pesan moral. Jaga kesucian Ramadan, jaga jangan berbuat maksiat. Masya Allah, kalau dibuat di daerah kita begini, Allahu Akbar. Kalau ada tempat-tempat judi, pasang spanduk di sana. Ini Ramadan, begitu itu. Kalau ada nanti, subhanallah, kita buat di gang-gang, rasa gembira kita. Sekarang apa? Itu yang secara fisik, media sosial juga kita manfaatkan. Grup-grup, mari kita ingatkan sama-sama, bergembira menyambut Ramadan. Teknis silakan. Dengan berlimau kasai di sungai silakan, tapi jangan bercampur baur gadis dan kan itu pula yang banyak Pak. Bapak Ibu, teknis silakan, yang disuruh bergembira silakan secara teknis. Bapak Ibu, tradisi silakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya pesankan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu ya, persiapan hati kita. Nisfu Sya'ban kemarin disuruh kita membersihkan hati dengan sesama. Allah ampunkan di malam nisfu Sya'ban seluruh hamba dosanya kecuali dua kelompok orang. Pertama, yang ada syirik, berarti hubungan dengan Allah, maka jaga keikhlasan. Yang kedua, yang ada syahna, penyakit hati dengan sesama, iri, dengki, musuh, benci, dendam, hapuskan Bapak Ibu sebelum Ramadan datang. Persiapan kita. Oleh karena itu tingkatkan silaturahim Bapak Ibu. Jangan ada orang yang tidak kita sapa Ramadan masuk, tidak enak nanti. Coba Bapak Ibu kalau suami bertengkar, bulan puasa, nanti pas berbuka, suami berbuka di ruang depan, istri berbuka sendiri di dapur. Enak enggak? Kalau bapak tidak tegur sapa dengan orang sudah lama, nanti datang Ramadan sama-sama tarawih. Pas tarawih nanti Allahu Akbar, rupanya dia di samping kita. Kira-kira gimana itu? Nak nikmat Bapak Ibu. Allahu Akbar, selesaikan. Maka jadi kita memaaf, orang pemaaf, maafkan kesalahan orang semua. Jangan tunggu orang minta maaf. Yang terhebat memaafkan orang lebih dahulu. Jangan tunggu orang minta maaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terhebat orang yang gentleman, maka dia tidak akan merasa rendah diri kalau dia minta maaf atas segala dosanya. Kunjungi yang bisa, apalagi sekarang media sosial Pak, gampang. Bersihkan diri kita Bapak Ibu sekalian, demi untuk kemaslahatan, keberuntungan kita untuk mendapatkan hadiah-hadiah Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, persiapan juga, persiapan fisik. Ini adalah istiadat jismi, maka latih diri. Jangan sampai mulai Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang akan datang tidak pernah puasa. Coba latih 1 hari 2 hari puasa. Rasulullah selama Ramadan Sya'ban dia memperbanyak puasa. Karena Bapak Ibu nanti kalau puasa cuma 1 Ramadan langsung puasa, sebelum tidak pernah puasa, ada badan semua nanti. Kalau ke kantor nak jadi ke kantor libur hari itu. Kalau toko tutup toko. Kenapa? Kena kaget badan semuanya.
Tapi kalau sudah ada latihan, maka kita akan siap. Maka puasa sunat Bapak Ibu ya, maka perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ada larangan di nisfu Sya'ban terakhir, tapi kata ulama hadis itu lemah. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, larangan itu khusus kalau ada orang yang mengkhususkan. Ada yang katakan larangan itu kehati-hatian terhadap puasa Yaumul Syak. Tapi yang penting Bapak Ibu, puasa Senin Kamis untuk nanti sebelum Ramadan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa terakhir adalah persiapan program-program apa yang harus kita buat dalam Ramadan, karena Ramadan bulan untuk menuai pahala sebanyak-banyaknya. Program baca Quran, program sedekah, program silaturahim, program yang wajib, program yang sunat. Buat program-program itu Bapak Ibu, kena waktu juga yang membatasi kita. Waktu sholat asar sudah masuk. Tadi ada usulan sebenarnya kalau dibuka tanya jawab, tapi karena waktu asar sudah masuk Bapak Ibu sekalian, belum. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan catat nomor HP saya tentang nanti puasa, saya akan menjawab, tapi lewat WA saja ya. Nomor WA saya 0813 65 90 4 kali 4-nya. Jadi siapa saja Bapak nanti punya pertanyaan sekitar Ramadan atau sekitar agama, silakan. Saya akan carikan jawabannya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulang lagi, 0813 65 90 4 kali 4-nya 4444. Nanti buat namanya UMS, Ustadz Mawardi Saleh, gitu ya. Kalau UAS kan Ustadz Abdul Somad. Kalau saya buat kodenya UMS, Ustadz Mawardi Saleh. Kalau di Pekanbaru terkenallah Bapak Ibu sekalian. Maka di sini juga tidak ada masalah. Saya juga di provinsi wakil ketua umum MUI provinsi Riau. Dulu Bapak Ibu saya ketua komisi fatwa, koordinator masalah fatwa. Nah, jadi tidak ada masalah di mana saja, siapa saja umat Islam. Dan saya juga ketua Dewan Pengawas Syariah sebuah perusahaan internasional namanya HNI. Nah, itu saya juga menerima konsultasi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga, Malaysia, Thailand. Jadi saya menerima konsultasi. Jadi jangan segan-segan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, insya Allah saya jawab semua WA yang masuk. Tapi Bapak Ibu tidak langsung, biasanya saya sediakan waktu untuk menjawabnya. Maka Bapak Ibu sekalian, itu dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan taufik, hidayah dan kekuatan untuk mengoptimalkan bulan Ramadan nantinya. Kemudian Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, dan semua kita menjadi pemenang, mendapatkan derajat takwa dan mendapatkan surga Bapak Ibu sekalian, dan dijauhkan Allah dalam neraka. Puncaknya Bapak Ibu puasa itu, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhi dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang meraih kemenangan yang gemilang. Itulah orang yang benar-benar sukses. Kenapa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.